Silakan. Baik. Saya lanjutkan. Jadi berbicara tentang sistem informasi akuntansi, itu ada 3 komponen utama. Yang pertama input, kemudian proses, kemudian output. Saya kira tadi dari Kak Tina sudah banyak membicarakan terkait dengan input dan juga proses bisnis di KPC. Kemudian bagaimana sekarang kita akan melihat bagaimana output atau informasi itu dihasilkan oleh Finance Division. Ini saya skip aja, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ronald, kemudian juga sama Kak Tina terkait dengan KPC. Saya hanya ingin memperlihatkan bagian di struktur organisasinya, bahwa finance itu direct report ke Chief Financial Officer bersama dengan bisnis BPID dan supply chain. Kemudian untuk Finance Division itu sendiri ada 3 departemen. Yang pertama Treasury, yang kedua Accounting and Reporting, yang ketiga Tax. Di bawah manajer ini ada section. Jadi section itu adalah bidang-bidang yang membawahi terkait pekerjaan yang misalnya payroll, employee and receivables, cash management, finance and leasing, accounts payable. Untuk accounting and reporting ada internal reporting, external reporting, asset and inventory control. Kemudian tax ada tax reporting dan tax compliance and audit. Dulu kalau di kampus mungkin secara spesifik nama-nama section atau division ini belum terlalu familiar karena memang belum banyak dipelajari ya. Hanya saja waktu saya mahasiswa di semester 5 sempat mengadakan studi lapangan juga ke Pelindo di materi kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, dan kemudian saya tahu bahwa di perusahaan di Finance Division itu ada departemen-departemennya. Jadi nanti pada saat adik-adik ini tamat kemudian mencari pekerjaan, itu akan menerima tugas tanggung jawab berdasarkan di finance itu biasanya terkait hal ini. Kemudian saat ini saya ada di external reporting. Jadi external reporting itu adalah section yang menyiapkan laporan keuangan, kemudian mendeliver laporan keuangan itu ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini adalah output dari semua proses yang sangat panjang yang terjadi di KPC. Treasury Department itu terkait dengan working capital management, payroll, kasir, dan accounts payable dan receivable. Jadi departemen ini yang menjadi bendahara dari KPC, mengeluarkan uang, mengelola uang yang diterima, membayar gaji karyawan, membayar supplier, kontraktor, itu ada di divisi ini. Kalau di KPC sendiri itu seperti disampaikan oleh Kak Tina tadi, bahwa market KPC itu salah satunya adalah ekspor. Nah, section yang sangat penting adalah di treasury ini adalah finance dan leasing. Ini terkait dengan salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional, yakni letter of credit. Mungkin teman-teman belum pernah tahu, dulu waktu saya masuk KPC, ketika rekrutmen saya ditanyain oleh waktu itu oleh usernya apa itu letter of credit, saya belum tahu, dan akhirnya ketika masuk ke KPC akhirnya saya bisa tahu ternyata letter of credit itu adalah instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. Kemudian accounting and reporting itu menyiapkan laporan baik untuk internal keperluan manajemen, kemudian eksternal juga ke pemerintah, ke shareholder, ke buyer, dan customer juga. Kemudian tax ini ya tentu terkait dengan pajak, mereka yang melaporkan perpajakan KPC ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mengulang kembali terkait dengan bisnis proses yang ada di KPC, karena ini saling berkaitan dan saling terintegrasi satu sama lain.
Jadi pertama adalah coal mining phase, sudah dijelaskan tadi, kemudian coal processing and handling, bagaimana batu bara itu disiapkan untuk dijual, kemudian yang ketiga marketing and sales, ini adalah materi yang sudah disampaikan oleh Katina, kemudian financial reporting, ini adalah output dari bisnis proses yang ada di KPC. Kemudian tentu untuk melaksanakan untuk dalam proses bisnis ini KPC itu memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dan bisa diakses oleh semua divisi yang ada di KPC. Lokasi kerja di KPC itu tidak berada dalam satu tempat. Jadi untuk memudahkan koordinasi tentu dibutuhkan suatu sistem yang bisa diakses oleh setiap orang yang bekerja di KPC. Sistem yang digunakan oleh KPC itu adalah namanya Ellipse. Kalau di perusahaan lain mungkin teman-teman lebih familiar ke SAP, kemudian Sahir. Nah, di KPC sendiri itu menggunakan sistem yang namanya Ellipse. Fiturnya itu dalam Ellipse ini lebih kepada supply chain dan financial module. Jadi dari sistem ini saya yang duduk di external reporting, saya bisa tahu aktivitas-aktivitas yang terjadi di KPC. Yang pertama terkait financial informasi yang bisa didapatkan terkait account payable dan receivable, utang dan piutang dan proses pembayaran, kemudian akun-akun dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di KPC. Saya kira adik-adik ini sudah sangat familiar apa itu akun dan bagaimana akun ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan, kemudian fixed asset, kemudian general ledger, jurnal holding dan jurnal. Jadi saya untuk tahu kegiatan terus operasi yang di KPC, saya yang di finance division itu tidak mesti turun ke lapangan, tapi dengan menggunakan Ellipse, data-data itu bisa saya tangkap dari meja saya langsung. Yang pertama, saya bisa tahu saldo dari masing-masing akun yang ada di KPC. Misalnya saya mau lihat berapa biaya fuel yang digunakan oleh manajer learning and development, saya bisa langsung tarik datanya. Per bulan, per minggu, itu bisa langsung saya tarik. Kemudian berapa biaya pengapalan kapal, itu juga bisa langsung saya tarik dari meja saya tanpa saya harus ke masing-masing divisi bertanya. Misalnya saya harus ke manajer landing and division bertanya, Pak, berapa biaya fuel, berapa biaya gaji karyawan, berapa biaya konsumsi kegiatan selama 1 bulan, itu tidak mesti saya harus turun langsung ke lapangan. Jadi dengan menggunakan sistem yang ada di KPC yang sudah dibangun ini, saya bisa langsung tahu. Kemudian saya bisa tahu tentang kewajibannya KPC, berapa utang KPC per hari ini, per bulan kemarin, kemudian proyeksi bulan depan berapa kira-kira utang KPC ke supplier A, supplier B, supplier C, dan apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing supplier itu bisa saya dapatkan dari sistem yang sudah ada ini. Kemudian saya bisa tahu supply chain juga, berapa saldo stok inventory yang ada di KPC, misalnya bahan bakar fuel, berapa stok stok fuel KPC per hari ini. Kemudian siapa divisi yang paling banyak menggunakan fuel dalam bulan kemarin, itu bisa ditangkap dengan dari Ellipse ini. Karena seperti yang sudah disampaikan Bang Ronald, orang yang bekerja di KPC ini ribuan, dan tentu untuk memudahkan koordinasi, kemudian supaya bisnis proses ini terus berlanjut, pasti membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi. Dan untuk finance sendiri, Ellipse ini adalah dalam tanda kutip ruh ya dari finance itu sendiri, karena semua informasi itu diolah menggunakan sistem ini.
Kemudian masalah reporting itu sendiri, karena kita berbicara tentang output dari laporan dari semua proses bisnis yang terjadi KPC. Di KPC sendiri ada dua kepentingan. Yang pertama internal, untuk kepentingan internal, yang kedua untuk kepentingan eksternal. Kepentingan internal ini lebih kepada laporan ke manajemen. Biasanya laporannya sifatnya per divisi, per departemen, per section, dan ini di KPC ini disiapkan oleh internal reporting section. Jadi setiap bulan, kalau teman-teman adik-adik mendengar istilah closing, kalau orang bekerja, biasanya di awal bulan kan kerjanya sampai malam gitu kan. Nah, di KPC sendiri itu juga ada namanya proses closing. Ya, saya kira nanti akan mengalami sendiri ketika bekerja ya. Nah, karena bagian akuntansi itu harus menyiapkan laporan bulanan. Nah, di sini manajemen membutuhkan informasi per divisi, misalnya divisi A biaya yang paling tinggi di bulan itu apa, kemudian divisi B kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh divisi B apa aja yang menyebabkan biaya mereka itu membengkak misalnya. Kemudian external report purpose itu untuk pihak-pihak eksternal seperti pemilik saham, kemudian pembeli, kemudian supplier, pemerintah, bahkan karyawan itu sendiri. Nah, di KPC sendiri itu ada 6.730 akun yang digunakan untuk laporan keuangan. Di waktu mahasiswa kan tugasnya itu masih kecil ya, akunnya itu masih sedikit. Nah, di KPC itu coba dibayangkan ada 6.730 akun yang disusun untuk menjadi laporan keuangan. Dikategorikan ke neraca, kemudian laporan laba rugi. Nah, itulah yang saya kerjakan setiap bulan, setiap akhir bulan, menyiapkan laporan berdasarkan akun-akun ini. Jadi jadi saya tinggal menarik saldo dari masing-masing akun ini menggunakan sistem yang sudah ada, yang sudah saya jelaskan tadi, sistem elips dari setiap divisi yang ada di KPC, kemudian disiapkan menjadi laporan keuangan. Karena saya kira akhir dari sistem informasi akuntansi ini adalah menghasilkan output laporan atau informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian basis laporannya itu daily, harian. Kadang kita diminta per hari ini berapa biaya yang terkait reklamasi, misalnya terkait dengan biaya pengapalan. Kemudian ada juga yang sifatnya mingguan, bulanan, kuartal, dan tahunan. Jadi untuk di KPC sendiri untuk finance division-nya itu setiap hari itu pasti ada kerjaan terkait laporan. Kemudian bagaimana sih proses dari menyiapkan laporan yang ada yang bisa digunakan untuk kepentingan eksternal. Yang pertama, internal closing itu dikoordinasi oleh internal reporting section. Jadi setiap akhir bulan kita ada adanya proses closing di mana section internal reporting ini meminta laporan dari masing-masing divisi, menarik data menggunakan sistem, kemudian mengkonfirmasi ke masing-masing divisi. Kenapa biaya terkait misalnya fuel ini membengkak di divisi A pada bulan ini? Informasi-informasi yang terjadi yang tidak tergambarkan di elips itu akan ditanyakan oleh internal reporting section ini. Kemudian external reporting setelah datanya final oleh internal reporting, external reporting ini akan menggunakan data tersebut, kemudian membuat audit mapping dan disclosure laporan keuangan. Audit mapping itu jadi ada 6.700 akun itu dikelompokkan satu-satu, yang mana
akun neraca, yang mana akun biaya laporan laba rugi. Kemudian dari akun neraca ini mana yang kategorinya sebagai fixed asset, mana yang kategorinya akun-akun bank, kemudian akun-akun piutang, akun-akun kewajiban. Nah, itulah kerjaan yang dilakukan oleh external reporting. Menyiapkan disclosure laporan keuangan, sales disclosure, penjualan bulan ini itu terjadi, penjualan bulan ini tuh ada berapa, ke siapa aja, tonasenya berapa, rata-rata harganya berapa, kemudian negaranya apa aja, itulah yang salah satunya disiapkan oleh external reporting. Selain itu, disclosure lainnya terkait kewajiban pasca tambang, kemudian rehabilitasi, dan itu semuanya disiapkan oleh external reporting. Kemudian di KPC sendiri itu ada external auditor. Jadi laporan keuangan ini diaudit oleh external auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan KPC ini sudah sesuai dengan sesuai pernyataan standar akuntansi dan juga dipresentasikan dengan fair. Jadi tidak ada informasi-informasi yang disembunyikan, itu dinilai oleh external auditor. Kemudian outputnya adalah laporan keuangan yang dipublikasikan untuk pihak-pihak eksternal dan juga digunakan oleh internal untuk pengambilan keputusan internal. Kemudian gambaran bagaimana external reporting itu bekerja. Jadi perlu diketahui KPC itu memiliki 3 shareholder. Pertama Bumi Resources, kemudian Bira Investment, kemudian Mountain Netherlands, yang memiliki tahun akuntansi yang berbeda. Jadi di KPC sendiri harus menyiapkan laporan keuangan untuk periode akuntansi yang berbeda untuk masing-masing shareholder. Jadi kalau misalnya Bumi karena perusahaannya di Indonesia, periode akuntansinya itu Januari sampai Desember. Jadi saya kira perusahaan di Indonesia juga itu semua ya, periode akuntansinya itu Januari sampai Desember. Jadi laporan keuangannya Januari sampai Desember. Nah, untuk shareholder yang Bira itu periode akuntansinya itu berbeda. Jadi periode akuntansinya adalah April ke Maret. Jadi awal tahunnya itu adalah April, kemudian akhir tahunnya itu adalah Maret. Jadi laporan keuangannya sendiri itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Maaf Mas Boni. Oh, iya Bu. Iya, baru muncul tadi, tidak muncul. Oh iya, ini memang belum Bu. Oke. Ya, kemudian timeline bekerjanya gimana? Jadi ini adalah 4 bulan yang sangat peak, yang sangat pekerjaannya sangat tinggi di KPC, menarik semua data-data input, kemudian memproses. Di bulan-bulan ini sangat peak untuk menyiapkan laporan audit di bulan Januari. Di bulan Januari itu external reporting harus menyiapkan 2 laporan keuangan kebutuhan shareholder. Yang pertama itu kebutuhan laporan keuangan periode April sampai Desember, dan laporan keuangan periode Januari sampai Desember. Kemudian di April itu harus menyiapkan laporan tahunan periode April sampai Maret untuk kepentingan shareholder. Kemudian di bulan Juli menyiapkan laporan periode April sampai Juni, kemudian Oktober periode April sampai September. Nah, proses ini semua tentu akan terjadi kalau ada satu sistem yang dibangun dan terintegrasi. Jadi finance tidak akan mungkin turun ke semua divisi, turun ke semua departemen, turun ke semua section untuk meminta data-data dari mereka. Jadi dengan adanya sistem ini, laporan keuangan itu bisa disajikan dari ruangan divisi finance itu sendiri. Saya kira itu tentang akuntansi dan bagaimana KPC
terutama Finance Division menyiapkan output laporan keuangan. Jadi KPC sebagai end user dari proses yang ada di KPC, dari proses input, kemudian menggunakan sistem yang ada, menyiapkan laporan keuangan. Nah, saya ingin memberikan saran buat adik-adik. Saya kira ini udah di semester 5 ya, jadi sebentar lagi akan lulus dari kampus, kemudian mencari pekerjaan. Ada beberapa skill yang masih ada waktu untuk dikembangkan untuk masuk ke dunia kerja saat ini. Saya kira sangat kompetitif. Pertama, masalah konseptual, perkuat masalah jurnal. Jurnal itu sangat penting. Dunia akuntansi, terutama untuk menyiapkan laporan keuangan itu sangat membutuhkan kemahiran dalam menyiapkan jurnal, kemudian menyiapkan laporan keuangan dan update isu-isu PSAK, pernyataan standar akuntansi. Karena isu-isu PSAK itu sangat berkembang, jadi kadang dalam bulan ini ada peraturan yang baru, bagaimana pelaporan keuangan itu disajikan, dan saya baru banyak belajar ketika masuk di KPC ini, karena PSAK, konsep PSAK itu harus benar-benar kuat, mengikuti juga perkembangan karena sifat bisnis sifatnya dinamis. Jadi kalau misalnya sudah tidak relevan untuk diaplikasikan, maka akan diubah atau dimodifikasi oleh Dewan Standar Akuntansi. Kemudian teknikal, ini sangat penting, memiliki kemampuan teknikal Microsoft Excel intermediate level. Untuk menyiapkan laporan keuangan harus memiliki kemahiran dalam menggunakan sistem yang ada. Oleh karena itu, saya menyarankan buat adik-adik untuk mengembangkan kemampuan menggunakan Excel, membuat laporan, kemudian membuat suatu sistem otomatis, kemudian membuat pivot, itu sangat penting. Kemudian kompetensi English proficiency saya kira sangat penting, bukan hanya di KPC tapi saat ini karena di divisi finance itu berhubungan dengan pihak eksternal yang tentunya itu bisa dari berbagai latar belakang. Jadi dan tentu kalau misalnya dari luar negeri, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, dan di finance sendiri ini sangat penting karena laporan keuangan itu kita sajikan ke pihak-pihak yang berada di luar negeri. Roller kita ada di luar negeri dan kita harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan mereka. Sistem yang ada di KPC juga itu dalam bahasa Inggris. Jadi harus memahami supaya bisa mengoperasikan sistem yang ada. Jadi harus memiliki kemampuan untuk memahami dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian skills, leadership skill, communication, manajemen perubahan, analytical problem solving skills, ini sangat dibutuhkan. Pengalaman ketika masuk KPC, saya bekerja bukan hanya dengan yang seumuran saya, waktu itu masuk jadi orang yang paling muda di Finance Division, jadi bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, yang umurnya sangat jauh dari kita, itu sangat penting. Dan saya kira skill-skill ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis manapun, dimanapun nanti dimanapun nanti adik-adik akan bekerja, itu sangat dibutuhkan. Jadi ini saran saya, bagaimana mengembangkan skill-skill ini, silahkan join study club atau ikuti forum-forum akuntansi, kemudian ikut berorganisasilah selama di kampus. Saya kira banyak banget organisasi yang bisa dimasukin, belajar kepemimpinan, perubahan, kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak, saya kira sangat penting. Dan take course, ambil kursus, misalnya mau kursus bahasa Inggris atau kursus Microsoft Excel atau kursus-kursus teknis lainnya. Saya kira demikian tentang Finance Division. Jadi kerjanya Finance Division menyiapkan laporan berdasarkan
sistem yang ada berdasarkan input dan proses yang udah ada, menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dan bisa diakses oleh setiap orang. Jadi dengan adanya sistem ini sangat memudahkan untuk duduk di finance division, karena tanpa harus turun ke lapangan kita bisa melihat apa yang terjadi dan laporan keuangan itu bisa disajikan dengan tepat waktu. Ya, saya kira demikian, Mbak Wiwin. Ya, terima kasih banyak Mas Boni. Ini Mas Boni lebih cepat dari 2 menit, tapi informasi yang disampaikan cukup padat. Dan saya juga tertarik ya dengan informasinya. Walaupun kami satu perusahaan, saya juga